Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham yang di request. Yang pertama ada Trim, kedua ABA, ketiga Mari, keempat Koal, kelima AIMS, keenam NICL, ketujuh FPNI, kedelapan TKIM, kesembilan NIKP, dan terakhir ESA. Langsung saja ke saham pertama, ada Trim ditutup terkoreksi 3,17% ke harga 244. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan semarinya Trim ada masih akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, Trim koreksi wajar, kalaupun mantul mestinya ya 240 itu masih bisa dipertahankan. EMA 60-nya nih kemungkinan dijaga di 236 sampai 240 itu ya. Kemungkinan dia membentuk swing low-nya dan juga koreksi hari ini volumenya kecil ya. Ya koreksi wajar lah, dan kelihatan tadi kan ada akumulasi masih dari LG ya, nih kelihatan. Jadi oke nih, masih Trim mestinya satu candle lagi koreksi. Kalau dilihat support kuatnya ya 220. Tapi mestinya 240 itu dijaga oleh Trim karena Trim juga sudah kembali uptrend setelah mematahkan tren downtrend. Oh belum ya, dia sempat break dan turun lagi. Jadi ya belum dipatahkan, kalau ditarik ini ya patah memang. Tapi pakai aja yang atas ini ya. Jadi sandarannya itu di sekitaran 240. Jadi koreksi satu candle lagi nggak masalah. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga oke nih. 2 minggu naik dengan volume besar. Kalau minggu ini koreksi 240, 234 itu nggak masalah juga. Masih oke. Untuk trend arahnya peluang besar tetap akan ke atas. Seperti itu untuk Trim. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ABA yang ditutup di harga 134, menguat 1,51%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia buka sebenarnya ABA hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, untuk ABA juga bagus ya. Dia mencoba naik dan hari ini tutupannya di harga tertinggi. Memang volume kecil, tapi ada peluang digas ditembus tuh. Semoga minggu ini tembus 140. Targetnya masih sama 160 sampai 150 itu. Area EMA 60-nya ini. Ya, ke situ arahnya. Trennya bagus nih. Konsolidasinya juga bagus. Kalau ditarik ya memang support kuatnya itu 120. Tapi mestinya ABA nggak turun dari 130 atau di bawah EMA 20-nya. Garis biru ini kecil kemungkinan kalau dia turun tutup di bawah itu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau pakai sandaran 120 juga bisa. Jadi seperti itu ya. Untuk ABA juga masih oke nih. Ada peluang ke atas lah. Momentumnya juga masih bagus, ada akumulasi. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Mari yang ditutup terkoreksi 0,7% ke harga 128. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia buka semarinya Mari didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Mari kurang oke nih ya. Dia tuh bagus kalau sudah nanti di atas 130. Itu baru oke ya. Di atas emang 20-nya ini aja udah bagus tuh, nggak perlu nunggu 140. Tapi kalau mau bagus ya tembus 140 minggu ini bagus. Apalagi dia koreksi 2 hari, volumenya kecil. Dari teknikal ya lebih bagus ABA daripada Mari ya. Tapi kalau Marinya ditarik naik cukup tinggi ya bisa. Tapi kalau Bapak Ibu mau pilih ya ABA lebih menarik teknikalnya karena dia terus mau bentuk higher low. Kalau Mari terus membentuk lower low, lower high. Nah tinggal nunggu Mari ini tinggal nunggu tembus 130, 135 itu baru siap-siap gas. Tembus tuh 140 nanti. Kalau 1-2 hari ke depan ditarik tembus 130-nya untuk Mari. Seperti itu untuk Mari. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Koal yang ditutup menguat 4,31% ke harga 121. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia buka semarinya, Koal hari ini ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Koal bagus, volume juga meningkat dari 3 hari ke belakang dan tutupannya juga cukup bagus. Volumenya meningkat 2 kali lipat dan tutup di atas EMA 20-nya. Ini menarik. Dia membentuk higher low, ada peluang digas 140 targetnya minggu ini. Tapi kembali lagi disclaimer atau terdekat dulu aja ya, nggak usah banyak tinggi-tinggi. Kalau bisa ODT fast trade di 130 udah oke tuh besok kalau dia jalan ya. Risknya harga sekarang ya cukup dalam lah, sekitar 8%, 9%. Mestinya nggak tutup dari bawah 115 untuk Koal. Dan bahkan Koal peluang besar menurut saya ada potensi ditarik besok atau lusa.
Tapi kembali lagi hari ini atau lusa. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Saham high risk dan resiko ditanggung masing-masing. Seperti itu untuk call. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AIMS yang ditutup di harga 330 menguat 3,12%. Tapi bid offernya lihat sangat tipis ini. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia bukan semarinya ya memang ada akumulasi dari broker CP dan XLAT. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, oh cukup bagus ya. Dia uptrend cuma likuiditas kecil. Ada peluang tembus 350-nya minggu ini. Tapi hitung-hitung ya likuiditasnya sangat tipis tadi tuh. Offernya tipis-tipis dan bidnya tebal-tebal. Ya ini fake bid aja. Tapi kalau secara teknikal ya, kalau kita nggak lihat bid offer ya, kita cuma lihat teknikalnya ya oke. Apalagi volume meningkat 3 hari. Peluang besar ditembus 350. Tapi untuk comping breaknya kita nggak tahu. Cuman minggu ini ada peluang ditembus 350-nya untuk AM. Bagus nih. Dia sudah membentuk swing low di EMA 20 di sekitaran 266. Ada peluang tembus minggu ini 350-360 disentuh oleh AIMS. Seperti itu untuk AIMS. AIMS juga sudah lama downtrend ya, baru mulai ada pergerakan lagi. Ya cukup bagus lah, ada peluang ke atas. Kalau dilihat dari time frame bulanan, volume juga meningkat 2 bulan. Apalagi di awal bulan ya, baru tanggal 6 sudah volumenya hampir 2 kali lipat volume sebelumnya. Sepertinya ya ini peluang besar ditarik naik, peluang besar coba uptrend tembus nanti 350. Tapi kembali lagi disclaimer on dan likuiditasnya kecil ya, harus pelan-pelan lah masuk kalau saham seperti ini. Kalau bandarnya nggak mau naik bisa diguyur dulu ya, gangguin psikologis tuh. Untuk AIMS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NICL yang ditutup di harga 260 terkoreksi 2,25%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan semarinya NICL ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal NICL koreksinya volumenya kecil dan ya 250 240 itu bisa jadi sandaran. Pokoknya kalau sampai jebol 240 tuh out aja dulu untuk tren jangka pendek ya. Daripada Bapak Ibu kasih toleransi dan berharap lagi dia naik lagi, itu mending belinya dekat 250, dekat 240. Kalaupun harus cut loss ya cut lossnya tipis, paling maksimal 5% 6%. Kalau trennya ya masih akan uptrend karena dia sudah membentuk swing low-nya dengan target. Karena dia ini juga udah turun dalam, ya bisa mencoba all time high-nya. Siapa tahu memang rencana bandar untuk tarik sampai all time high untuk NICL. Seperti itu untuk NICL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada FFNI yang ditutup di harga 208 menguat 0,97%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan semarinya FFNI ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal FFNI terus membentuk higher low. Menurut saya karena volume juga meningkat 4 hari ke belakang, ada peluang tembus 210 besok dan potensi upset minggu ini ya, tapi ini disclaimer on bisa juga nggak sampai, bahkan bisa jadi guyuran. Support kuatnya 200 dan resistennya 220. Ada peluang ke 220 minggu ini untuk FFNI. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk FFNI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TKIM yang ditutup di harga 7.325 terkoreksi 0,67%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan semuanya TKIM di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TKIM 3 Black Crow dan rejection dan oke nih. Dia mantul dari 7.275. Ada distribusi, tapi menurut saya bisa ada technical rebound. Tapi kalaupun false break ya nggak masalah juga lah ya. Pakai aja sendarannya nih EMA 20-nya di 7125 itu harusnya dijaga. Kalaupun harus stop loss di bawah 7000 paling 5% tuh. Target profit kemana? Kalau pola candle-nya nih terjadi ya tadi ke 8000, tapi minim aja, pakai aja 7800. Risk reward sudah masih masuk. Jadi besok kalau dia koreksi lagi itu kesempatan beli, tapi kembali lagi ini disclaimer on. Seperti itu untuk INKP menarik nih. Koreksi 3 hari volume kecil, ada potensi technical rebound hari ini. Tapi disclaimer on, bukan rekomendasi dan keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk TKIM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INKP yang ditutup di harga 8.625 terkoreksi 0,57%. Kalau dia transaksi asing net sell.
Kalau dia bakal summary-nya INKP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INKP kepentok 8.600 ya, masih nanggung ya harga-harganya. Tunggu besok aja kalau dia koreksi ke 8.500 8.400 bisa spekulasi buy itu. Takutnya ini pola dead cat bond dia gagal turun lagi dan dia membentuk lower high-nya minggu ini. Itu yang perlu hati-hati. Jadi belinya kalau kondisi seperti ini, melihat INKP chart-nya seperti ini, belinya tunggu dia koreksi aja. Beli di support seperti itu ya. Tapi ya kalau yakin ini besok rebound dan tembus 8.700-nya ya kalau mau beli ya silahkan. Tapi ya itu supportnya agak jauh di bawah. Seperti itu untuk INKP. Langsung saja ke saham terakhir. Ada ESA yang ditutup di harga 955 terkoreksi 3,53%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bongkar semarinya, ESA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ESA di distribusi kondisi seperti ini agak rawan ya. Polanya kalau saya tunggu di bawah dikit. 920 ke bawah sampai 900 tuh menarik. Spek buy siapa tahu dia membentuk swing low-nya di 935 ke bawah. Nah itu baru ya. Jadi tunggu aja 2 kali koreksi pun nggak masalah. Yang penting bertahan di 900. Pertimbangkan stop loss kalau dia tutup di bawah 900. Seperti itu untuk ESA. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.